Ya pemirsa, masih bersama kami Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Profesor Amin Subandrio. Prof. Amin, salah satu produk kebanggaan yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia saat pandemi ini adalah vaksin merah putih. Sampai dengan saat ini sudah sampai mana perkembangan vaksin merah putih yang dikembangkan oleh Eijkman, Pak? Baik, yang dikembangkan oleh Eijkman adalah vaksin merah putih yang menggunakan platform protein rekombinan, dan platform itu sendiri dibagi dua lagi berdasarkan sistem ekspresinya, artinya bagaimana protein rekombinan itu akan dihasilkan oleh sel-sel. Nah, kami menggunakan dua pendekatan, satu yang menggunakan sel ragi, ya, sel yeast, yang satu lagi menggunakan sel mamalia. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya, tapi kami menerapkan keduanya, ya. Dan pada awalnya memang walaupun kami sudah berhasil sebetulnya memasukkan gennya ke dalam sel-sel tadi dan sudah membuat sel-sel itu berproduksi, tetapi pada awal tahun ini produktivitasnya masih belum memuaskan pihak industri, ya, artinya yield-nya, artinya produktivitas itu masih rendah. Nah, itu sudah kami upayakan dan pada minggu-minggu terakhir hasilnya sudah sangat menjanjikan, ya, baik yang yeast maupun yang mamalia itu sudah menunjukkan hasil yang bagus, produktivitasnya jauh lebih tinggi, dan yang mengembirakan lagi, kami sudah melakukan uji pendahuluan di hewan coba dan responsnya sangat baik. Ya, jadi hewan-hewan itu yang disuntik dengan antigen yang sudah kami siapkan itu, ternyata antigen itu bisa merangsang pembentukan antibodi, antibodi yang menetralisasi, ya. Itu penting, jadi tidak sekedar antibodi, tapi antibodi yang bisa menetralisasi. Dan satu lagi yang dapat saya sampaikan adalah salah satu protein yang dikembangkan itu berasal dari varian Delta. Ya, jadi kami sudah mengembangkan vaksin yang sudah menggunakan basisnya itu adalah varian Delta. Jadi bukan lagi varian Wuhan yang di bulan Januari 2020, tapi sudah menggunakan varian Delta. Nah, ini menjadi penting karena kita ketahui saat ini di Indonesia maupun di dunia sebetulnya itu sekitar 90% virus yang bersirkulasi itu adalah varian Delta atau turunannya. Ya, jadi kita berharap bahwa vaksin yang kami hasilkan itu bisa mengcover, bisa menangani kasus-kasus infeksi oleh varian Delta. Oke. Nah, kapan vaksin itu akan siap? Ya, ini prosesnya memang masih cukup panjang. Kami berharap di tahun depan, ya sekitar pertengahan tahun depan atau kuartal ketiga, itu baru bisa melakukan uji klinik fase 3, ya, sehingga diharapkan ini baru mungkin akhir dari kuartal ketiga atau kuartal keempat di tahun depan itu sudah bisa mendapatkan emergency use authorization, Oke, ya, baik, supaya Prof. bisa dipakai. Kemudian vaksin merah putih ini oleh pemerintah direncanakan akan dijadikan vaksin booster atau dosis ketiga. Nah, kemudian bagaimana tingkat keamanan dan juga efikasinya jika kita ketahui dari awal bahwa di Indonesia sendiri menggunakan vaksin merek Sinovac, kemudian juga AstraZeneca, ada juga Pfizer. Kemudian di dosis ketiganya akan dicampur dengan vaksin merah putih. Bagaimana efikasi dan keamanannya? Ya, sebetulnya vaksinnya tidak dicampur, ya, tapi vaksin ketiga atau booster, di mana itu masih akan direncanakan, ya. Memang Kementerian Kesehatan pernah menyampaikan diharapkan vaksin ketiga itu atau booster itu akan diberikan di tahun 2022. Tentunya itu sekali lagi setelah program vaksinasi yang priming, ya, yang suntikan pertama dan kedua itu sudah mencapai sasarannya.
ya karena ini kan juga menyangkut ketersediaan vaksin. Ya, kalau misalnya eh, target 208 juta orang yang mau divaksinasi itu sudah tercapai, maka kita mulai mempertimbangkan memberikan booster. Ya, booster itu juga jumlahnya sangat besar dan kita tentu tidak bisa mengharapkan dari luar negeri terus. Ya, jadi satu memang booster itu diharapkan menggunakan vaksin merah putih. Yang kedua bahwa vaksin-vaksin atau vaksinasi pertama dan kedua itu pun masih tetap dibutuhkan karena ada populasi-populasi baru yang tadinya belum eligible, belum layak untuk disuntik karena sudah bertambah usianya, maka dia masuk kelompok yang harus divaksinasi. Baik. Ya, jadi jumlahnya semakin banyak. Baik, Sehingga Prof. diharapkan vaksin merah putih ini bisa mengcover setidaknya 50% kebutuhan vaksin COVID di Indonesia. Baik, Prof. Tentu kita tidak mengharapkan adanya lonjakan kasus COVID-19 kembali, namun kita juga tidak boleh menyepelekan. Nah, saat ini masyarakat sudah mulai melonggarkan beberapa mobilitasnya, sudah mulai ramai kembali, kerumunan juga sudah mulai ada. Sebenarnya apa yang harus dilakukan baik bagi masyarakat maupun pemerintah agar tidak ada lonjakan kasus COVID kembali yang akan diprediksi akan muncul di akhir tahun 2021 ini, Prof? Ya, kita mesti belajar dari saudara-saudara kita di luar negeri ya, yang pernah mengklaim karena vaksinasi sudah cakupannya sudah jauh lebih luas daripada Indonesia, misalnya 70% atau 80%. Kemudian mereka sudah mulai melonggarkan prokesnya, tapi apa yang terjadi? Bermunculanlah kasus-kasus baru. Dari sini kita bisa melihat bahwa vaksinasi itu memang penting. Ya, karena itu membangun kekebalan dan tadi saya sudah sebutkan manfaatnya itu ada 3 tadi ya minimum. Nah, tapi vaksinasi itu tidak bisa berdiri sendiri, dia harus tetap berdampingan dengan protokol kesehatan. Ya, jadi pelaksanaan protokol kesehatan 3M atau 5M atau 6M ya apapun pokoknya protokol kesehatan itu harus tetap dilakukan ya. Sampai kita yakin bahwa di seluruh daerah di Indonesia dan juga negara-negara sekitarnya, angka reproduksinya itu bisa ditekan di bawah 1 untuk jangka yang cukup lama. Nah, jadi tadi dikaitkan dengan apa yang dilakukan mengantisipasi libur nanti Nataru ya, Natal dan Tahun Baru, tentu kita harus memberikan pemahaman kepada semua orang, tidak hanya dengan melarang-melarang saja atau mengawasi, tapi memberi pemahaman supaya masyarakat sendiri yang mengendalikan dirinya agar tidak melakukan kegiatan yang kerumunan dan juga tidak melakukan perjalanan, ya membatasi perjalanan. Karena sekali lagi kita tahu bahwa yang membawa virus itu pindah-pindah itu manusia, ya. Virusnya tidak terbang sendiri. Baik. Jadi protokol kesehatan dan vaksin harus berjalan beriringan begitu ya Prof ya. Terima kasih telah bergabung bersama kami Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Profesor Amin Subandrio. Sehat selalu Prof. Sama-sama, terima kasih.